Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Bekti Fitriani dengan NIM 191012722012 dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Artiariska Rahma dengan NIM 19101271200001 dari kelas A01. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Miftahul Huda. NIM saya 1910217210015 dari kelas A01. Baik, di sini kami dari kelompok 3 kelas A01 akan membahas materi mengenai teknik punishment dan teknik ekstingsi. Yang pertama yaitu pengertian teknik punishment. Punishment atau hukuman adalah balasan yang didapatkan akibat melakukan sesuatu yang melanggar peraturan tertentu. Punishment diberikan agar tercipta ketertiban dan kenyamanan saat belajar. Kegiatan belajar mengajar akan kondusif apabila peserta didik mematuhi peraturan yang berlaku saat pembelajaran berlangsung. Secara etimologi, hukuman berarti sanksi dikenakan pada orang yang melanggar undang-undang. Maka, hukuman pada dasarnya perbuatan tidak menyenangkan yang diberikan pada seseorang sebagai balasan dari suatu kesalahan atau perbuatan tidak baik yang telah dilakukannya. Menurut Fajar, punishment adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan peserta didik ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas. Melainkan hukuman yang dilakukan harus bersifat pedagogis, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik. Berdasarkan pengertian di atas, punishment yang diberikan bukan untuk balas dendam kepada peserta didik, melainkan untuk memperbaiki tingkah laku peserta didik yang kurang baik ke arah yang lebih baik dan dapat memberikan motivasi belajar kepada peserta didik. Kemudian tujuan pemberian punishment ini terbagi menjadi dua macam, yaitu tujuan dalam jangka panjang dan tujuan jangka pendek. Tujuan dalam jangka pendek yaitu untuk menghentikan tingkah laku yang salah, sedangkan tujuan dalam jangka panjang adalah untuk mengajar dan mendorong peserta didik agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya yang salah. Setelah mengetahui tujuan dari punishment dalam pendidikan di atas, maka kita harus mengetahui punishment yang cocok untuk diterapkan di dalam dunia pendidikan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis teknik punishment. Dua variasi dasar prosedur hukuman adalah hukuman positif dan hukuman negatif. Perbedaan di antara hukuman positif dan negatif ditentukan oleh konsekuensi perilaku tersebut. Di mana yang pertama yaitu hukuman positif didefinisikan sebagai berikut. Terjadinya suatu perilaku, kemudian diikuti oleh presentasi stimulus permusuhan, dan sebagai akibatnya perilaku tersebut cenderung tidak terjadi di masa depan. Sedangkan hukuman negatif didefinisikan sebagai berikut. Terjadinya suatu perilaku, kemudian diikuti oleh penghilangan stimulus penguat, dan sebagai akibatnya perilaku tersebut cenderung tidak terjadi di masa depan. Suatu bentuk lain dari hukuman positif didasarkan pada prinsip primak yang menyatakan bahwa ketika seseorang dibuat untuk terlibat dalam perilaku probabilitas rendah bergantung pada perilaku probabilitas tinggi. Perilaku probabilitas tinggi akan mengurangi frekuensi. Yaitu jika setelah terlibat dalam perilaku bermasalah, seseorang harus melakukan sesuatu yang dia tidak ingin lakukan. Orang itu akan cenderung terlibat dalam perilaku masalah di masa depan. Hukuman positif dan hukuman negatif kadang-kadang disebut nama lain yang lebih deskriptif,
Namun lebih mudah untuk berbicara tentang hukuman positif dan hukuman negatif, dan istilah-istilah ini sejajar dengan penguatan positif dan penguatan negatif. Slide selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dari teknik punishment. Keunggulan utama dari hukuman bahwa pemakaiannya dengan tepat akan dapat menghentikan dengan segera tingkah laku siswa yang mengganggu jalannya kegiatan belajar mengajar. Kemudian untuk kekurangan dari teknik ini yaitu yang pertama, hubungan antara guru dan siswa menjadi terganggu, misalnya siswa mendendam pada guru. Yang kedua, siswa menarik diri dari kegiatan belajar mengajar, misalnya tidak mau mendengarkan pelajaran. Yang ketiga, siswa melakukan tindakan-tindakan agresif, misalnya merusak fasilitas sekolah. Dan yang keempat, siswa mengalami gangguan psikologis, misalnya rasa rendah diri. Teknik selanjutnya yang bisa digunakan dalam memodifikasi suatu perilaku individu yaitu adalah extinction atau pemusnahan. Extinction atau ekstingsi atau pemusnahan merupakan suatu penghentian penguatan. Jika dalam suatu kasus di mana pada perilaku sebelumnya individu mendapat penguatan baik itu secara positif maupun negatif, maka kemudian tidak lagi dikuatkan sehingga akan ada kecenderungan penurunan perilaku. Dan hal inilah yang dinamakan munculnya suatu pelenyapan atau pemusnahan atau extinction. Beberapa hal yang harus dipahami terkait konsep ekstingsi atau kepunahan yaitu adalah kepunahan atau ekstingsi terjadi ketika yang pertama perilaku yang sebelumnya telah diperkuat. Yang kedua, tidak adanya lagi konsekuensi yang menguatkan perilaku individu tersebut. Dan yang ketiga, perilaku berhenti terjadi di masa yang akan datang atau perilaku akan perlahan-lahan menghilang dan pada akhirnya akan secara total menghilang dari individu tersebut. Prosedur yang harus dilakukan dalam melakukan teknik ekstingsi dalam memodifikasi suatu perilaku individu yaitu adalah yang pertama menentukan penguatan yang memelihara perilaku. Kita harus mengidentifikasi penguatan apa yang sebenarnya menguatkan perilaku individu tersebut yang mengakibatkan perilaku tersebut terjadi secara berulang. Yang kedua yaitu adalah komunikasi jelas dan tegas. Beberapa perilaku tidak perlu dihapus, tetapi perlu dikontrol agar tidak berlangsung pada saat-saat tertentu atau hanya berlangsung pada saat-saat tertentu. Perlu diperjelas kapan boleh atau tidak. Contoh, anak tidak boleh mengajak berbicara ketika sholat. Ketiga, menjalankan prosedur ini cukup lama. Peningkatan perilaku pada permulaan prosedur penghapusan diterapkan, sering membuat pengontrol penguatan menyerah. Berkurangnya perilaku yang perlahan-lahan membuat orang tidak sadar atau menimbulkan prasangka bahwa program ini gagal. Untuk itu perlu dibuat pencatatan perilaku secara dari hari ke hari atau bisa dibuatkan dokumentasi terkait pelaksanaan teknik ekstingsi ini agar dapat melihat perubahan apa yang terjadi pada individu pada saat proses teknik ekstingsi itu berlangsung. Yang keempat, mengombinasikan dengan prosedur lain. Prosedur penghapusan lebih efektif bila dikombinasikan dengan prosedur lain. Efek ini mendukung tercapainya penghapusan karena subjek telah mendapatkan cukup penguatan dengan cara baru karena cara lama sudah tidak efektif lagi. Contoh, anak nakal karena meminta perhatian atau perilaku nakal lebih cepat hilang bila kenakalan tidak mendapat perhatian lagi dari ibunya. Ibunya akan memperhatikan jika ia tidak nakal atau positive reinforcement. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi ekstingsi. Ada dua faktor penting yang mempengaruhi proses kepunahan. Yang pertama, jadwal penguatan sebelum kepunahan. Jadwal penguatan sebagian menentukan apakah kepunahan menghasilkan penurunan cepat dalam perilaku atau penurunan yang lebih bertahap. Ketika suatu perilaku terus-menerus diperkuat, itu menurun dengan cepat setelah penguatan dihentikan. Sebaliknya, ketika suatu perilaku diperkuat sesekali, itu sering berkurang lebih bertahap setelah penguatan dihentikan.
Ini terjadi karena perubahan dari penguatan menjadi kepunahan lebih dapat dibedakan, atau ada perbedaan yang lebih besar ketika suatu perilaku diperkuat setiap kali daripada ketika hanya beberapa kejadian perilaku menghasilkan penguatan. Yang kedua yaitu terjadi penguatan setelah kepunahan. Jika penguatan terjadi saat kepunahan, dibutuhkan waktu lebih lama untuk perilaku tersebut berkurang. Ini karena penguatan perilaku sekaligus kepunahan telah dimulai, jumlah penguatan yang intermiten yang membuat perilaku lebih tahan terhadap kepunahan. Selain itu, jika perilaku diperkuat selama episode pemulihan spontan, perilaku tersebut dapat meningkat ke tingkat sebelum kepunahan. Baik, untuk kesimpulan pada presentasi hari ini yaitu punishment adalah usaha edukatif untuk memperbaiki dan mengarahkan peserta didik ke arah yang benar, bukan praktik hukuman dan siksaan yang memasung kreativitas. Melainkan, hukuman yang dilakukan harus bersifat pedagogis, yaitu untuk memperbaiki dan mendidik ke arah yang lebih baik, menurut Fajar pada tahun 2005. Tujuan pemberian punishment ada dua macam, yaitu tujuan dalam jangka pendek untuk menghentikan tingkah laku yang salah, sedangkan tujuan dalam jangka panjang untuk mengajar dan mendorong peserta didik agar dapat menghentikan sendiri tingkah lakunya yang salah. Punishment terbagi menjadi dua, yaitu punishment yang bersifat positif dan punishment yang bersifat negatif. Extinction atau ekstingsi merupakan suatu penghentian penguatan. Jika dalam suatu kasus di mana pada perilaku sebelumnya individu mendapat penguatan, maka kemudian tidak lagi dikuatkan sehingga akan ada kecenderungan penurunan perilaku. Hal inilah yang dinamakan munculnya suatu pelenyapan atau pemusnahan atau extinction. Extinction adalah sebuah prinsip dasar perilaku. Sederhananya, extinction atau kepunahan adalah kecenderungan dari respon yang sebelumnya telah dipelajari secara bertahap, mulai melemah setelah tidak adanya penguatan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.